Pembahasan yang kedua adalah tentang rukun ibadah, ya, landasan ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas 3 landasan. Yang pertama adalah al-mahabbah, cinta. Yakni seorang hamba harus cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam beribadah harus dibangun di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta adalah motor penggerak kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala sering di dalam Al-Quran memanggil hamba-hambanya yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sekitar 90-an ayat di dalam Al-Quran Allah dahului dengan wahai orang-orang yang beriman. Dan ayat apabila dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman memiliki faedah. Pertama, ayat itu ayat yang penting. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Idza sami'ta Allaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak." Kalau kamu mendengar Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman, pasang telingamu baik-baik. Perhatikan. Karena itu ayat yang penting. Yang kedua, ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman merupakan konsekuensi keimanan. Karena imanlah yang menggerakkan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencintai apapun yang dicintai oleh Allah. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta seorang muslim berputar dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Autsaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sholat? Karena Allah mencintai sholat, memerintahkan kita untuk sholat, maka kita pun sholat. Kenapa kita cinta kepada Rasulullah SAW? Karena Allah cinta kepada Rasulullah SAW, kita pun cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa kita benci kepada orang-orang kafir? Kenapa kita benci kepada setan? Karena Allah benci kepada mereka, kita pun membencinya. Begitu seorang muslim, cintanya berputar dengan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang kalau sudah mencintai, dia akan berkorban untuk yang dia cintai. Dia akan berusaha melaksanakan perintah-perintah yang dia cintai. Dahulu ada seorang dikenal dengan Majnun Laila, orang yang tergila-gila dengan Laila. Ya, dia pernah mengatakan dalam syairnya, "Amurru ala diyari diyari Laila wa uqabbilu dzal jidari wa dzal jidara wa ma hubbud diyari saghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar." Saya melewati rumah Laila dan saya pun menciumi dinding-dinding rumahnya. Bukan berarti saya mencintai rumahnya. Sebenarnya saya cinta sama penghuni rumahnya. Artinya apa? Karena dia cinta kepada orangnya, konsekuensinya dia pun mencintai rumahnya. Begitu juga tatkala kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya kita pun akan cinta kepada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah dan orang-orang makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala
yang paling kita cintai dari siapapun. Disitulah kita akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Rasulullah pernah bersabda, salasun man kunna fi wajada halawatal iman. 3 perkara, jika hal itu ada pada seorang, dia akan merasakan lezatnya iman. Apa yang pertama? Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tatkala Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kita boleh saja cinta kepada istri kita, cinta kepada anak kita, cinta kepada orang tua kita, tapi tidak boleh kecintaan kita kepada mereka melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga gara-gara cinta kita kepada istri dan anak, kemudian kita melalaikan dan melupakan Allah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Praktekkan tadi ayat, apabila dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka itu adalah ayat yang penting, dan yang kedua merupakan konsekuensi keimanan. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Sesungguhnya ada di antara istri dan anak-anak kalian menjadi musuh, bumerang bagi kalian. Bukan berarti istri dan anak kita musuh yang harus kita benci, bukan. Maksud ayat ini seperti yang dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, sebagian istri dan anak kita mereka melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara cinta kepada istri, gara-gara cinta kepada anak, akhirnya sebagian kalangan mencari harta dengan cara yang haram. Melalaikan sholatnya, melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala demi istri dan anak-anaknya. Ini yang tidak diperbolehkan. Karena kalau kita melakukan hal yang demikian, berarti kita lebih mencintai makhluk daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menegaskan, la ta'ata li mahlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Kita menghormati orang tua kita, kita menghormati suami kita, kita menghormati anak kita menghormati ustadz kita. Tapi ketika perintah mereka bertentangan dengan perintah Allah, tidak boleh untuk kita taati. Karena siapapun yang mendahulukan perintah makhluk daripada perintah Allah, berarti dia lebih mencintai makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah harus lebih kita dahulukan dari siapapun dan apapun.